Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Misha Limanuela. Saya dari BINUS. Hari ini aku akan mewawancarai Bapak. Aku ingin menanya, menurut Anda, mengapa aparat atau pemerintah daerah terkadang lambat dalam menangani kasus intoleransi? Itu situasional ya, tidak tidak semuanya kan seperti itu. Mungkin ada juga peristiwa yang agak terlambat, mungkin ada, tapi tidak semuanya. Mungkin lambatnya penanganan itu terjadi karena ada beberapa faktor. Contohnya ya harus melalui koordinasi di lintas sektoral, yang berlapis, harus umpamanya dari RT, RW dan sebagainya gitu. Tapi sekarang kayaknya juga tidak, mereka cepat bergerak gitu ya. Kalau ada kata-kata terlambat ya mungkin situasional, tapi memang kalau masih ada semacam itu mungkin juga harus ada perbaikan semacam SOP-nya ya, SOP penanganan kasus. Dengan adanya seperti itu diharapkan suatu saat kalau ada muncul masalah intoleransi itu dapat cepat ditangani. Tapi kita juga positif thinking ya, karena pemerintah juga ada alat-alat lain semacam FKUB, Forum Koordinasi Umat Beragama, yang itu dibentuk adalah untuk ya menangani masalah itu, jadi gerakannya juga cepat. Mungkin itu. Untuk pertanyaan kedua, agar adil untuk semua, aturan apa terkait izin rumah ibadah yang menurut Anda harus diubah? Di sini aturan izin rumah ibadah itu saya kira perlu disederhanakan, disederhanakan syarat dukungan warga dan rekomendasi FKUB yang kerap kali menjadi hambatan. Mungkin perlu ada penyederhanaan cukup lagi cukup untuk yang penting pokoknya standar administrasi terpenuhi gitu. Itu saya pikir ya itu juga harus dilihat ya. Yang penting adalah bagaimana menjaga toleransi, kemudian ya masyarakat juga bisa diantisipasi, mengerti, karena ini kan tujuannya untuk tempat ibadah, tujuan kebaikan, meningkatkan iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga moralitas dari setiap ajaran kitab suci. Saya pikir itu kan melakukan peribadatan itu kan memang harus didukung, bukan hanya pemerintah, tapi setiap warga negara Indonesia memang berhak mendukung, harus mendukung pembangunan tempat ibadah gitu. Apapun itu mestinya harus didukung. Ya mungkin ke depan, apalagi dari hasil penelitian juga, masyarakat di Gen Z gitu. Sekarang masyarakat seperti generasi Anda ini lebih cenderung inklusif sekarang. Jadi menggembirakan sih. Kalau cenderung inklusif artinya mungkin tidak akan ada intoleransi, kemudian yang mempermasalahkan pendirian tempat ibadah, persyaratan. Tapi saya yakin pemerintah juga sangat bijaksana untuk menangani masalah itu. Kita percayakan juga aparatur negara juga, saya pikir juga harus sikap ya dalam membantu pembangunan tempat itu. Okay. Untuk pertanyaan ketiga, seberapa penting peran pemimpin lokal seperti bupati atau wali kota dalam mencegah konflik agama di daerahnya? Peran bupati wali kota ini krusial, sangat penting sekali, karena mereka kan pemimpin masyarakat yang di tingkat dua, tingkat kabupaten, dan mereka adalah yang diberikan hak untuk ya semacam mengeluarkan surat izin pendirian tempat ibadah, kemudian menjaga sikap toleransi, walaupun alat-alat di bawahnya itu ada Kementerian Agama yang berada di kota atau kabupaten itu juga ada, FKUB juga ada, kepolisian juga ada, tetapi semua peran itu memang penting juga yang ada di pihak bupati dan wali kota ya. Mereka ini sebagai penggerak koordinasi lintas sektoral, koordinasi lintas dinas. Jadi dia juga dapat mengeluarkan surat edaran, mengaktifkan forum mitigasi dini. Jadi kalau ada gejala apa-apa kan cepat itu. Forum mitigasi dini, juga memastikan ya edukasi ya,
edukasi terhadap toleransi, pentingnya toleransi, pemahaman kebersamaan beragama untuk menjaga menjaga nilai-nilai kebangsaan kita. Karena kalau Indonesia itu carut marut karena intoleransi, itu pasti kan pembangunan akan berhenti, semua akan dirugikan, bukan hanya kelompok tertentu, semuanya akan dirugikan. Jadi dengan pemahaman itu mestinya semua juga membantu pemerintah, membantu wali kota, bukan hanya tanggung jawab wali kota dan bupati, itu menjadi tanggung jawab setiap warga. Baik, Pak, untuk pertanyaan keempat, selain soal agama, apa sebenarnya pemicu utama warga mudah tersulut isu perbedaan? Banyak hal, terutama kalau saya lihat yang membuat tersulutnya itu adalah masalah ekonomi. Kalau udah masalah perut, masalah pangan, semua orang itu kan perlu makan, perlu perekonomian. Jadi saya pikir masalah ekonomi ini pemicu awalnya. Kemudian ini ada ketimpangan ekonomi, kemudian juga kompetisi pemberdayaan sumber daya lokal, itu juga bisa pemicu ya. Kemudian juga mungkin juga ada politik identitas menjelang konstelasi, itu kadang-kadang juga pemicu, kadang-kadang, tapi itu kan situasional gitu. Lalu masalah ekonomi itu kan ya terus, karena semua orang hidup itu akan selalu bergerak berhubungan dengan masalah perekonomian, masalah perut gitu. Serta mungkin juga ada apa ya, rasa ketidakadilan layanan publik. Masyarakat yang kadang-kadang merasa tidak adil dalam pelayanan publik, kepastian hukum, itu masih ada isu-isu seperti itu. Tapi mudah-mudahan aja ke depan itu semakin bagus ya. Semua juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk para mahasiswa-mahasiswi ini harus bertanggung jawab untuk membuat ya, kita memberikan kritik saran kepada pemerintah. Kalau kita punya ide-ide bagus, sebenarnya juga ada baiknya mahasiswa itu bukan dengan cara demo, tapi justru menulis kemudian memberikan masukan dengan cara seperti itu. Kalau kita punya ide-ide yang brilian dimasukkan ke pemerintah, itu saya pikir lebih bagus. Mungkin salah satunya itu juga apa ya, layanan publik untuk mempercepat mobilisasi emosi ketika ada perebutan lahan pekerjaan dan sebagainya. Ini kan kadang-kadang juga perebutan lahan pekerjaan ini juga bisa menyulut sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Terbukti kan kalau kita melihat juga kondisi yang hubungannya dengan ekonomi dan pekerjaan, seperti adanya demo buruh dan sebagainya, itu perlu diantisipasi dari awal. Pemerintah perlu menggunakan pendekatan-pendekatan yang arif dan bijaksana kepada pihak-pihak itu untuk meyakinkan bahwa pemerintah dan semua orang itu menginginkan semuanya itu kondusif. Ya, ini perlu pemahaman dan kita menghindari dari ya, unsur-unsur dari luar yang mungkin berkompeten untuk memanas-manasi situasi kayak ini. Mungkin itu. Untuk pertanyaan kelima, apa kegiatan bersama seperti selain dialog formal yang paling penting ampuh untuk mengakrabkan warga yang berbeda keyakinan? Ada nilai-nilai kebersamaan itu. Sebenarnya kalau kita lihat bangsa Indonesia itu dari sejarahnya itu, kenapa saya katakan begitu? Bhinneka Tunggal Ika Karhana Dharma Mangruwa, bahwa kebenaran itu tidak mendua, satu, dan itu menjadi salah satu lambang dalam Garuda Pancasila yang mencengkram kalimat Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita ini sudah mengakui adanya perbedaan. Dari awal kita sudah mengakui perbedaan itu ada, tetapi kita memiliki satu tujuan untuk kebaikan. Kalau agama ya tujuannya kepada Tuhan, tapi kalau negara ini juga untuk mencapai kemakmuran bersama, kemakmuran masyarakat, pastinya adalah sesuai dengan ya kondisi masing-masing ya. Nah, distorsi mungkin ada, tetapi itu bisa ditekan. Nah, pemahaman masyarakat yang nantinya kita yakin bahwa ke depan itu juga akan semakin meningkat, memiliki kedewasaan berpikir. Kalau semua udah S1 semua kan para presiden yang juga bagus. Nah, disinilah perlu adanya melihat pemerintah menciptakan lapangan-lapangan kerja
Seperti sebenarnya sudah banyak kebijaksanaan yang dilakukan, termasuk memberikan layanan pembuatan jalan supaya tidak ada kemacetan jalan tol antar daerah yang dipermudah, sehingga akan mempermudah ya pergerakan bahan-bahan sumber daya yang dikelola oleh masyarakat itu bisa cepat bergerak, perdagangan bisa cepat dan sebagainya. Itu sebenarnya salah satu bagaimana sebenarnya upaya untuk membuat supaya pelayanan publik itu menjadi lebih bagus, termasuk juga kalau saya lebih meninjau memang ke ekonomi, karena semua dasar hampir ekonomi, bukan sekedar seremonial. Kalau seremonial itu kan hanya upacara sesaji, tapi kalau pendewasaan dari hati masyarakat itu saya pikir itu lebih penting. Nah, jadi pemahaman itu harus dimunculkan dari titik awal, dari sekolah itu sendiri. Maka mulai dari titik SD, SMP, SMA, tataran ke-1, S2, S3 itu bukan nggak usah kita bicarakan karena otomatis mereka udah grade ilmuwan gitu. Jadi melalui pendidikan itu paling bagus ya, pemahaman dari guru. Kita bersyukur memiliki guru-guru di Indonesia itu minimal S1, jadi guru-guru berkualitas, guru yang memiliki kualitas baik. Bahkan negara-negara yang ketika hancur itu kan seperti di Jepang ketika kena bom Hiroshima Nagasaki yang ditanya masih ada berapa guru yang kita miliki. Di Cina ketika mau membangun negara yang bangkit itu yang diperhatikan juga guru. Saya tidak mengkritisi isu-isu yang baru bergerak tentang guru, saya nggak mau ngomong itu. Jadi, walaupun saya terbesit kalimat itu, jadi guru itu ya pahlawan untuk bawa kemaslahatan, kemajuan bangsa. Mungkin itu. Terima kasih. Makasih ya Pak. Ya. Selanjutnya teman saya akan bertanya. Ya, silakan.